Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS SMA Negeri 5 Model Kota Lubuk Linggau. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa dulu, menundukkan kepala, agar pembelajaran kita melalui daring ini bisa bermanfaat dan bisa ada berkahnya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bab pertama kita tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, usaha kerajinan bahan limbah ini ya, ada dua macam bahan limbah. Yang pertama organik, yang kedua bahan limbah anorganik. Apa bedanya? Bedanya adalah bahan limbah organik itu dia mudah terurai atau mudah membusuk. Sedangkan yang anorganik itu sulit membusuk atau sulit terurai. Butuh berapa tahun, berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun agar sampah atau limbah tersebut terurai. Nah, contoh bahan limbah organik itu contohnya adalah tumbuh-tumbuhan atau contohnya juga kotoran manusia, misalkan kotoran manusia yang dia mudah membusuk dan mudah terurai. Mudah terurai berarti mudah menghilang, ya. Yang anorganik itu sulit membusuk atau sulit terurai. Contohnya apa? Contohnya bisa kita temui dari bahan-bahan limbah pabrik, misalkan seperti besi, terus timah dan lain-lain. Plastik juga, ya. Jadi dia susah terurainya. Kayak plastik kan tertanam di tanah, dia susah terurainya. Itu disebut dengan bahan limbah anorganik. Nah, sesuai dengan judul kita juga, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, bangun datar ini dia mempunyai dua dimensi. Dua dimensi berarti mempunyai panjang dan lebar. Jadi dia tidak mempunyai tinggi. Berarti dia tidak mempunyai ruang di dalamnya. Ya, misalkan nih sehelai kertas ini dua dimensi nih. Ya, dia hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Ya, jadi tidak mempunyai ruang. Kalau vas bunga, dia mempunyai ruang di dalamnya, punya lebar, punya panjang, punya tinggi. Jadi dia itu 3 dimensi. Apa contohnya tadi selain kertas? Kertas tadi ya contohnya, bisa juga contohnya kain. Kira-kira kain organik atau anorganik, Nak? Jadi itu susah terurai, ya. Yang kedua contoh lain adalah plastik. Ya, plastik dia tidak mempunyai volume. Dia hanya 2 dimensi. Ya. Sampai sini dulu penjelasan Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, untuk tugas yang pertama, satu, isi LKS kalian yang pilihan gandanya saja, ya. Isi LKS kalian pilihan gandanya saja. Yang tidak mempunyai LKS, silakan tulis tangan soal dan jawabannya lengkap. Yang punya LKS silakan silang saja dipilih di LKS kalian. Hanya pilihan ganda di bab 1, ya. Tugas kedua, buat video kembali, ya. Buat video kembali berupa ide kalian mengenai kerajinan bahan limbah bangun datar. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada 2, ada organik, ada anorganik. Bangun datar berarti 2 dimensi, seperti kain dan plastik. Nah, jadi kain atau plastik ini, ya, atau kain atau plastik ini bisa dijadikan kerajinan apa? Contohnya seperti ini.
Contoh ya ini Ibu ya, misalkan kain. Kain berarti kain perca ya. Kain perca, Ibu akan membuat kerajinan taplak meja. Taplak meja misalkan, taplak meja dengan ide tapak meja dengan ide kain perca ini tadi. Ya, jadi jadi tugas kalian ada 2. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua membuat video berisi ide apa dan kerajinan apa yang akan kalian buat. Ya, jelas semuanya? Nah, kapan kumpulnya? Baik video dan baik tugas LKS pilihan ganda itu Ibu tunggu sampai hari Selasa depan ya. Jadi sampai hari Selasa depan. Jadi Senin paling lambat. Senin paling lambat itu Selasa akan ada pembelajaran baru ataupun tugas baru. Jelas ya semua ya? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran singkat kita kali ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugas anak-anak.